Bang Muarakarta Simatupang sebagai pakar hukum, praktisi hukum, seperti apa ini menanggapi kemarin Mbak Imbong pada saat press conference dia mengungkap bahwa istrinya itu sempat membahas terkait harta gono gini, padahal belum ada perceraian tapi sudah bahas soal harta gono gini. Seperti apa mungkin dalam hukum perceraian sendiri? Ya, bicara harta gunung ini adalah bicara harta yang didapat ketika perkawinan itu berlangsung. Maka itu memang hukumnya wajib untuk bila bercerai atau berpisah, maka harta gunung ini itu bisa diperhitungkan untuk dibagi. Tetapi kalau sebelum cerai minta harta itu lain cerita. Minta harta untuk apa? Kalau minta harta untuk dirinya sendiri, ya tetap nggak bisa dong, karena dia kan masih terikat perkawinan. Nah, selama masih terikat perkawinan, maka harta yang didapat adalah bahagian dari harta. Tapi kalau sebelum perkawinan berlangsung dia menikah membawa harta, misalnya dapat warisan atau dapat hibah dari keluarganya, maka itu tidak termasuk dari bahagian harta gono gini. Nah itu prinsip hukumnya. Artinya diperbolehkan nggak sih ketika pasangan suami istri belum bercerai tapi sudah membicarakan atau membahas soal harta gono gini? Ya saya pikir dalam hukum agama sangat tabu ya. Artinya ketika perceraian belum mulai didaftarkan tetapi sudah ribut harta gono gini, saya pikir itu hanya emosional ya. Karena di hukum agama manapun itu diatur ya untuk bercerai itu bagaimana membagi harta yang didapat dari perkawinan. Oke, Pak, kalau melihat Mbak Imong kan kemarin pada saat preskon dia membongkar nih aib istrinya dan menduga sang istri berselingkuh. Nah itu apabila apa yang disampaikan terbukti, hak asuh anak jatuh ke tangan siapa, Pak? Ya itu tidak semudah itu ya. Artinya kalau hanya tuduhan selingkuh ya, tidak ada bukti-bukti perselingkuhan dan sudah berapa kali melakukan perselingkuhan. Kalau anak itu masih di bawah umur, maka siapa yang paling dekat dengan si anak itu untuk mengasuh? Ya, kenapa? Karena anak ini kan mesti dibesarkan dengan asuhan yang baik. Ya. Nah, bapaknya ini, si Embong ini mampu tidak? Dia memang nanti kalau putusan pengadilan dia mendapat hak untuk asuh anak, yaitu nanti bagaimana di persidangan tinggal saling membuktikan apakah memang istrinya ini setiap hari atau setiap terlalu sering berselingkuh, atau memang itu cuma dipakai dasar keributan untuk supaya bisa menggugat suaminya, supaya juga bisa memang meminta anak asuh di bawah asuhnya. Jadi majelis nanti akan melihat ya kemana ini anak harus dibesarkan dan harus dididik. Nah itu nanti hakim yang melihat apakah bapaknya ataukah ke ibunya setelah mereka bercerai. Oke, tapi selama proses persidangan anak dalam siapa? Artinya kan orang tuanya sudah berpisah nih, pisah rumah. Ya, anak itu sekarang betahnya atau sukanya sama siapa? Kalau anak itu memang dirawat oleh ibunya, berarti kalaupun proses persidangan berjalan, ya tetap dalam perawatan ibunya. Ketika sidang kan bisa dititip ke neneknya atau ke kakeknya. Tapi yang jelas anak itu tidak boleh dibawa ke persidangan. Tapi sekarang anak betahnya dan ikut dengan bapaknya ini, Bang. Lihatnya seperti apa, Bang? Ya, artinya nanti majelis lah yang akan memutuskan kalau memang itu anak lebih dekat ke bapaknya, mungkin nanti anak hak asuhnya itu diserahkan ke bapaknya ketika memang majelis melihat bahwa ibunya itu tidak mampu ya untuk mengurus merawat anaknya karena sering ditinggal dan sering berkelakuan yang memang masuk kategori perselingkuhan. Nah, itu mungkin nanti majelis akan menjatuhkan putusan perceraian itu dengan hak asuh kepada orang tua yang namanya bapaknya. Oh, artinya apabila nantinya terbukti si ibunya ada berselingkuh, berarti hak asuh jatuh ke
bapak ya bang? Nggak Nggak selalu. nggak selalu karena ibu selingkuh hak asuh jatuh pada apa, ya nggak selalu, tergantung kepada siapa anak itu dekat. Kalau dia dekat kepada bapaknya, maka bapaknya lah yang mengurus. Tapi kalau dia memang masih dekat ke ibunya dan masih juga menyusui ibunya, menyusui anaknya, nah itu jatuh ke ibunya. Masa disuruh bapaknya menyusui? Bagaimana? Kecuali memang beli susu botolan. Nah jadi majelis nanti yang akan menilai ya siapa yang memang nanti berhak untuk menjadi pengasuh daripada anaknya.